Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara mahasiswa, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam perkuliahan kali ini. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Baik, yang menjadi tentunya pelaksanaan kegiatan itu khususnya di dalam proses pelaksanaan yang sifatnya menyangkut kepentingan umum, kita mesti berpijak kepada regulasi yang memayungi. Untuk regulasi yang memayungi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP yang terbaru PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di dalam PP nomor 19 ada definisi pengadaan tanah itu adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Saat ini mungkin pengertian ganti kerugian sepertinya kurang pas karena yang diganti oleh masyarakat, yang diterima oleh masyarakat itu cukup baik sehingga ada sebagian masyarakat yang mengenal sebagai ganti untung karena yang mereka dapatkan relatif mendekati harga pasar, bahkan ada sebagian yang lebih daripada harga pasar. Di dalam PP 19 nomor tahun 2021 ada beberapa definisi yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama mengenai apa itu kepentingan umum. Jadi kepentingan umum itu adalah kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Memang kegiatan ini ada beberapa yang beberapa mispersepsi antara masyarakat dengan dalam pemerintah menyangkut tujuan nih. Tentunya perlu ada semacam kesepahaman bahwa maksud dari pelaksanaan kegiatan ini seperti apa, kemudian besaran yang bisa digantikan yang akan diterima oleh masyarakat seperti apa. Ini merupakan menurut saya dua hal yang cukup penting supaya pelaksanaan proyek strategis nasional yang sifatnya untuk kepentingan umum dapat terlaksana. Kemudian juga ada namanya pihak yang berhak. Pihak yang berhak itu adalah pihak yang menerima sebagai objek ganti rugi, objek untuk pengadaan tanah. Adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Nah, objek pengadaan tanah sendiri adalah tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Artinya, pada saat pelaksanaan penaksiran apa yang mesti untuk diganti rugi kaitannya untuk pengadaan tanah, itu perlu disampaikan. Kemudian perlu disampaikan pada saat penjajakan. Tentunya pada saat penjajakan itu dilanjutkan dengan appraisal, penilai dari satu taksiran yang mesti diganti, yang kebetulan dibantu oleh lembaga independen, lembaga appraisal, perlu untuk disampaikan tidak hanya tanah tetapi bangunan di atas tanahnya, kemudian juga tanaman atau hal lain perlu untuk disampaikan. Kalau misalkan belum ada satu kesepakatan pada saat nanti di materi ini juga pada saat yang selanjutnya ada satu keberatan yang perlu untuk ditengahi oleh tim keberatan. Bagaimana supaya kesepakatan yang bisa terbangun
dengan masyarakat betul-betul yang sudah memperhatikan keadilan dan kelayakan. Itu beberapa pengertian di dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian juga ada satu hal yang tidak kalah penting yang menyangkut juga administrasi pertanahan. Artinya tanah yang diganti itu perlu untuk diberikan ganti rugi. Setelah diganti rugi apain? Tentunya perlu untuk dilepaskan haknya menjadi tanah negara, menjadi milik negara, sehingga bisa untuk dilaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan dalam proses pengadaan tanah. Pelepasan hak. Jadi pelepasan hak itu adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak, dalam hal ini adalah masyarakat, kepada negara. Ini dalam pelaksanaannya di hadapan negara yang diwakili oleh kepala kantor. Ini beberapa pengertian yang mungkin perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian proses pengadaan tanah sifatnya adalah bagaimana untuk memperoleh tanah. Dalam materi yang sebelumnya sempat juga disampaikan proses untuk perolehan tanah tetapi melalui mekanisme tidak melalui dana APBN APBD yang dikenal dengan dulu itu izin lokasi atau yang sekarang KKPR. Sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperbandingkan dengan pembebasan tanah untuk pengadaan tanah yang komersial, apa bedanya? Kalau secara output sama untuk memperoleh tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan tertentu. Yang membedakan di dalam proses sumber dananya untuk kepentingan umum, salah satunya pendanaan dari dana pemerintah. Tapi untuk untuk KKPR sumber dananya ada dari pihak swasta. Kemudian juga untuk kepentingan umum kadang-kadang dilaksanakan pada satu ruang, satu tanah yang tidak tersebutkan di dalam tata ruang. Dia merupakan satu proyek strategis yang mungkin saja tidak tercantum dalam tata ruang. Tetapi kalau untuk yang pembebasan tanah yang oleh komersial dilakukan pada ruang atau tanah yang sesuai dengan apa yang sudah diperuntukkan dalam tata ruang. Itu dua hal yang membedakan antara proses mendapatkan tanah melalui pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan mendapatkan tanah melalui proses pembebasan tanah. Nah, secara aspek legal dalam proses pengadaan tanah tentunya juga semua mesti mengacu kepada regulasi. Regulasi untuk yang pengadaan tanah itu mengalami penyempurnaan sejak di awal kali pertama pada saat itu ada Kepres nomor 55 tahun 93. Disempurnakan dalam peraturan presiden yang selanjutnya sampai terakhir di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Ini ada berbagai macam penyempurnaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang bersifat untuk bisa mensetarakan antara kegiatan yang diperlukan oleh pemerintah dan juga supaya masyarakat tidak dirugikan, kira-kira seperti itu. Yang membedakan di dalam PP nomor 19 tahun 2021 dengan beberapa regulasi yang lain, salah satunya bahwa jenis kepentingan umum yang semula itu ada sekitar 18 jenis menjadi 24 jenis. Penambahan itu salah satunya memang ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai strategis nasional. Kemudian juga mengenai jangka waktu. Jangka waktunya itu untuk yang proses pengadaan pada saat yang sebelumnya adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Dengan adanya Perpres nomor 19 tahun 2021 menjadi 3 tahun.
dan dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun. Apabila proses untuk mendapatkan tanahnya masih belum selesai, tetapi juga ada batas minimal. Mereka sudah membebaskan sekian persen dari luasan yang dimohonkan. Kemudian dalam pelaksanaannya pun juga di dalam PP nomor 19 ini melibatkan surveyor berlisensi untuk kegiatan mulai dari pengumpulan data fisik ataupun data yuridis pada saat yang proses pelaksanaan. Karena juga ini tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mempercepat dan lebih membantu akurasi data. Kemudian pada saat kesepakatan musyawarah untuk kesepakatan harga ataupun objek yang diganti, kita melibatkan juga ada lembaga penilai. Kalau dulu lembaga appraisal mereka hanya menilai saja, tapi pada saat mereka bermusyawarah mereka hanya menyampaikan hasil dari penilaiannya kepada unsur-unsur yang berkaitan kepada proses pengadaan. Dalam hal ini adalah BPN dan beberapa stakeholder yang terkait. Nah, dengan adanya PP Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, si lembaga appraisal dia tidak hanya memberikan penilaian tapi juga ikut serta pada saat bermusyawarah. Ini yang sangat terobosan di dalam proses pengadaan supaya lebih fair. Kemudian juga pelaksana untuk proses yang akan diganti rugi data-datanya, pihak BPN itu hanya terlibat pada saat proses persiapan. Tetapi dengan adanya peraturan ini, pihak BPN sebagai yang nanti melaksanakan proses pendataan atau verifikasi objek yang akan diganti rugi sebagai lahan untuk kepentingan umum, mereka dilibatkan juga pada saat semua tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan jelas, dan tahap penyerahan. Artinya dimulai tahapan itu semua BPN diikutsertakan sehingga kalau misalkan perencanaannya sudah melibatkan pihak BPN sebagai organisasi yang bertugas untuk memvalidasi keberadaan satu bidang tanah di area tertentu, akan bisa sedikit lebih valid di perencanaan dengan pelaksanaannya ataupun tahap sebelumnya, tahap persiapan bisa lebih sinkron, kira-kira seperti itu. Kalau tadi dikatakan ada 18 kemudian berubah menjadi 24, termasuk beberapa kawasan yang sudah ditetapkan, misalkan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kemudian kawasan pariwisata, termasuk di dalam tipologi jenis kawasan yang merupakan strategis nasional. Kemudian dalam tim pengadaan tanah itu ada beberapa tim, mulai dari tahap perencanaan, tim persiapan, tim kajian keberatan. Jadi pada saat persiapan itu masih dimungkinkan juga masyarakat apabila tidak sepakat bisa mengajukan keberatan. Dan tim kajian keberatan dibentuk oleh gubernur, bupati ataupun wali kota untuk membantu bupati. Kita inventarisir permasalahan seperti apa sampai dibuat satu kesepakatan yang terbaik seperti apa. Kemudian juga ada tim pelaksana, dan tim pelaksana akan terpecah dalam satuan tugas, ada yang menyangkut satgas fisik ataupun satgas yuridis. Untuk proses pengadaan tanah, instansi yang membutuhkannya biasanya ada lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara, kementerian pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota ataupun badan hukum negara. Itu yang instansi-instansi yang memerlukan tanah untuk kegiatan tertentu sehingga melalui proses pengadaan tanah. Di dalam pengadaan tanah seperti yang disebutkan tadi ada 4
tahapan, mulai tahapan perencanaan, dan tahap perencanaan itu ada semacam dokumen perencanaan seperti apa, dibuat satu kajian case study dan kajian awal yang perlu ditandatangani oleh pimpinan instansi yang membutuhkan tanah. Nah, dalam tahapan ini juga dengan adanya Perpres nomor 19 tersebut, pihak BPN sudah diikutsertakan dalam tahap perencanaan. Nah, yang tahap kedua adalah tahap persiapan. Di dalam persiapan ini bagaimana kita sifatnya mensosialisasikan rencana pembangunan, kemudian kita mendata awal. Ternyata dari objeknya itu yang sudah didapatkan secara case study, ternyata seperti ini. Kemudian juga dikonsultasikan kepada masyarakat, konsultasi publik. Ini tujuannya adalah kita mendapatkan ada kesepakatan terhadap rencana. Seandainya disepakati bahwa rencana itu bisa untuk terlaksana, berbagai macam yang kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemerintah dapat disepakati dan diterima haknya oleh masyarakat. Kalau misalkan ada yang masyarakat yang tidak setuju, katakan keberatan, akan dibentuk tim keberatan yang diketuai oleh Sekda provinsi. Output dari kegiatan persiapan ini adalah penetapan lokasi. Setelah kita memastikan bahwa lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah sudah clear, baru ditetapkan lokasi oleh pimpinan daerah sesuai dengan skala kegiatannya. Kemudian tahap berikutnya tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan untuk proses pengadaan tanah ada yang namanya inventarisasi dan identifikasi. Tentunya dilaksanakan oleh BPN dengan unsur yang terkait dalam hal ini adalah instansi yang membutuhkan tanah. Kemudian yang berikutnya dilakukan juga ada penilaian ganti kerugian. Nah, penilaian itu dilakukan oleh lembaga penilai independen. Yang tadi disebutkan, yang dinilai itu tanahnya, bangunan, tanaman, atau sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Kemudian tahap yang proses yang berikutnya dalam tahap pelaksanaan adalah pemberian ganti rugi. Kalau misalkan ternyata tidak ada kesepakatan, padahal sudah dilaksanakan kesepakatan awal, tapi juga dalam faktanya ada semacam perubahan kesepakatan, atau misalkan ada beberapa kepemilikan yang katakanlah kurang jelas. Jadi pada saat di awal pendataan awal dimiliki oleh si A ataupun ahli waris si A. Tapi ternyata dalam proses untuk pelaksanaannya, ternyata ada si B yang nanti akan terlibat di dalam ahli waris. Sehingga ada semacam ketidakpastian. Nah, uang pengganti dapat dititipkan kepada pengadilan yang dikenal dengan nama konsinyasi. Uang tersebut nanti akan dibayarkan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang menetapkan siapa yang berhak untuk menerima. Kemudian untuk yang proses selanjutnya dalam tahap pelaksanaan itu adalah pelepasan hak atas tanah. Seandainya masyarakat itu sudah mendapatkan ganti rugi yang disepakati, masyarakat harus melepaskan tanah itu kepada negara. Proses pelepasannya mesti di hadapan kepala kantor. Katakanlah 3 tahap ini sudah terlaksana, untuk tahapan berikutnya adalah penyerahan hasil. BPN setelah kita melaksanakan proses pelaksanaannya, hasilnya itu diserahkan kepada instansi yang membutuhkan. Tentunya pada saat proses instansi yang membutuhkan sudah mendapatkan tanah, secara semestinya harus cepat untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut kepada kantor pertanahan. Nah, kemudian untuk bentuk kerugian, bentuk ganti rugi itu yang kita kenal biasanya mereka menerima uang pengganti, uang. Tapi juga ternyata ada bentuk kerugian, bentuk ganti rugi yang lain. Selain uang, bisa juga tanah pengganti, atau bisa yang sifatnya pemukiman kembali, resettlement, atau bisa juga kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, ini sangat dimungkinkan pada saat kompensasi yang
yang akan mereka dapatkan sebetulnya bentuknya seperti apa. Kalau kita melihat dari skala waktu seandainya tidak ada proses keberatan, waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan tuntas kurang lebih dibutuhkan waktu hampir 319 hari, setahun lebih sedikit. Tapi saat ini mungkin saja kita upayakan bisa dilaksanakan di bawah setahun. Memang dalam kenyataannya proses pengadaan tanah, proses verifikasi, proses ganti rugi biasanya lebih dari 1 tahun. Umumnya pelaksanaan untuk satu kegiatan, apalagi misalkan semacam jalan tol misalkan, itu dipecah dalam beberapa segmen supaya bisa lebih cepat proses pengadaan tanahnya. Jadi di dalam untuk mensiasati, karena memang secara aturan itu bahwa jangka waktu proses pengadaan tanah membutuhkan waktu sampai dengan 3 tahun yang kemudian dapat diperpanjang setahun. Kemudian disiasati bahwa sampai dengan dokumen perencanaan itu sudah siap. Kadang-kadang dokumen perencanaan sudah juga dilakukan pelaksanaan proses sosialisasi, proses konsultasi kepada masyarakat, sehingga begitu mulai dimasukkan dokumen, proses selanjutnya sampai dengan ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah, penetapan lokasi oleh gubernur, ini waktu yang efektif. Jadi mereka mesti dalam proses panitia juga mesti mensiasati dengan skala waktu supaya prosesnya bisa lebih efektif dari segi waktu, sehingga proses untuk pelaksanaannya juga ada beberapa hal yang mungkin disiasati dalam konteks prosesnya sampai dengan untuk yang sudah clear semuanya baru misalkan ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah. Nah, ini kalau proses selama 3 tahun proses pengadaan tanah ternyata misalkan belum selesai, dapat diperpanjang 1 tahun. Tentunya perpanjang itu berlaku untuk lahan-lahan yang tidak termasuk belum dibebaskan oleh pemerintah. Nah, itu udah mesti diajukan 6 bulan sebelumnya proses untuk perpanjangan untuk pengadaan tanah. Baik, kira-kira begitu untuk yang proses pengadaan tanah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa untuk difahami oleh kita semua. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.